Shalom teman-teman. Kita harus selalu bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu dan Thousand Reasons. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada kesempatan ini kami boleh mempersiapkan hati pikiran kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, terlebih untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami. Tuhan pimpin ibadah kami pada hari ini, kiranya kami semua yang terlibat di dalamnya boleh mendapatkan berkat, boleh mendapatkan sesuatu yang bisa kami aplikasikan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong pimpin ibadah kami ini Tuhan, dan kami menyerahkan aktivitas kami ini ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mungkin kita pernah merasa bosan dan lelah dengan kehidupan kita. Mungkin kita pernah merasa ingin putus asa karena begitu banyaknya masalah dalam kita. Tapi kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus. Biarlah kita berserah pada Tuhan. Biarlah kita selalu mengandalkannya dalam setiap apa yang kita lakukan. Biarlah kita memuji memuliakan namanya. Bersama-sama kita akan ujian. Jangan lupa. Teman-teman yang bisa maju berdiri.
Dia sangat dahsyat. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan lagu Allahku dahsyat. Allahku
Mari anak-anak semua, kita akan mengakui dosa kesalahan kita. Pak Hedi akan bacakan dari Mazmur 21 ayat yang ketiga, berbunyi demikian: Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Mari anak-anak sekalian, saya diundang bangkit berdiri, kita bersama-sama mengakui dosa kesalahan kita yang seringkali kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan ingatlah bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Mari kita akui dosa kesalahan kita. Bapa kami dalam surga, betapa sering kami mengecewakan hati-Mu Tuhan. Kami seringkali tidak hidup menurut kehendak-Mu. Kami justru seringkali melawan firman-Mu. Kami tidak setia melakukan perintah-Mu Tuhan. Maka kami juga sering menyakiti orang-orang di sekitar kami, bahkan orang tua kami, saudara-saudari kami Tuhan. Saat ini Tuhan, di dalam ibadah yang indah seperti ini Tuhan, Tuhan beri kami kesempatan untuk kami mengakui dosa kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, sebab hanya Tuhan saja yang sanggup dan bisa mengampuni dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebagai petunjuk hidup baru, diambil dari Efesus pasal 5 ayat 16 yang berbunyi demikian: Karena itu pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita banyak waktu selama kalian homeschooling di semester ini, di tahun pelajaran ini, kita kembali belajar di rumah. Kita menggunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh. Waktu yang Tuhan berikan, kita tidak mau sia-siakan. Mari bersama umat Tuhan dalam posisi masih tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Berkat Kepada. Kau biasa
Ya, shalom. Puji nama Tuhan, anak-anak yang terkasih, kelas 7, 8, dan 9. Kita bersyukur kita dapat bertemu kembali di tahun pelajaran 2020-2021 pada hari ini. Dan kita akan memulai dalam kebaktian perdana kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan melayakkan kita untuk masuk dalam tahun pelajaran 2020-2021 ini. Anak-anak, tadi kita sudah menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kalian semua yang di rumah, sekalipun di rumah, mari kita menghormati Tuhan dan kita mengawali merenungkan firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, Allah yang menciptakan dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang memiliki rancangan yang indah bagi kami. Hingga pada saat ini kami semua siswa-siswi dan guru-guru SMPK IPK Puri mulai memasuki tahun pelajaran 2020-2021 pada hari ini Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saat yang terindah Tuhan, kami ingin bersama-sama duduk diam, merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami semuanya, yang ada di rumah maupun di sekolah. Tuhan, kuduskan kami, sehingga kami boleh diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan Yesus, tolong supaya firman Tuhan tersampaikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap kami yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah mengasihi dan menyelamatkan kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, hari ini Ibu ingin mengajak kita untuk memikirkan satu bagian tema firman Tuhan di tahun ajaran yang baru ini 2020-2021. Tema yang akan Ibu angkat adalah berjalan di dalam iman. Berjalan di dalam iman. Anak-anak yang terkasih, siapa yang menyangka bahwa tahun ini, tahun pelajaran ini, kita awali dengan situasi seperti ini. Saya sebagai guru tidak pernah menyadari, tidak pernah berpikir, tidak pernah bermimpi bahwa saya akan menjadi guru yang akan mengajar lewat home learning. Saya yakin anak-anak sekalian juga ketika memilih SMPK IPK Puri tidak pernah menyangka bahwa kita akan ada seperti ini dalam situasi seperti ini. Tapi anak-anak yang terkasih, bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi situasi ini? Anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam setiap kehidupan kita sering sekali menghadapi yang namanya kejutan-kejutan. Benar ya? Kita tidak pernah tahu, ada di sebuah zona yang nyaman, di sebuah zona yang aman, tiba-tiba, termasuk sekarang ini kita sedang mengalami ini, sebuah masa pandemi COVID-19. Saya percaya tidak mudah bagi kita semua menghadapinya. Saya bertemu dengan murid di suatu hari, dia mengatakan, "Bu, sampai kapan kita begini?" Saya bilang, ya Ibu juga tidak tahu sampai kapan. Mungkin sampai ketika wabahnya sudah berkurang pasiennya, begitu ya, atau jika sudah ditemukan vaksinnya. Anak-anak yang terkasih, di dalam kehidupan kita tidak pernah bisa menghalangi yang namanya ada masalah, ada tantangan, tidak pernah bisa. Tapi hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama berpikir satu bagian, satu kalimat, berjalan di dalam iman. Anak-anak, Ibu mau cerita satu cerita. Ibu yakin kamu sudah pernah mendengarkannya. Ya. Ada seorang anak muda, umurnya 17 tahun, ya. Selama 17 tahun, ya, mungkin seperti kamu sekarang ya, kamu ada yang 13, 14, 15. Sampai di usia remaja, anak ini berada dalam sebuah zona yang sangat nyaman. Dia memiliki orang tua yang sangat sayang sama dia. Dia memiliki postur tubuh perawakan yang sangat tampan. Anak muda ini bernama Yusuf, ya. Dia sangat disayang oleh orang tuanya. Sampai suatu hari, ya, orang tuanya pernah memberikan dia jubah yang maha indah. Saking disayangnya, dan memang orang tuanya membuat perbedaan dalam mencurahkan kasih sayang antara Yusuf dan koko-kokonya. Sampai koko-kokonya pada, "Wih, ini anak ya, anak kesayangan papa, bocah," gitu ya. Ya, mereka membenci Yusuf. Tapi Yusuf ada di sebuah zona yang nyaman, zona yang aman, memiliki keluarga yang diberkati Tuhan, dan dia menjadi anak kesayangan orang tuanya. Anak-anak yang terkasih, ketika Yusuf ada di dalam zona nyaman, dia tidak pernah berpikir, ya, dia tidak pernah bermimpi. Dia pernah bermimpi, tapi dia bermimpi yang wah indah. Suatu hari,
disuruh oleh papanya, Yusuf, ini tolong ya berikan makanan kepada koko-koko kamu. Mereka sedang mengembalakan ternak. Oke, siapa? Ya. Yusuf anak muda yang polos, Yusuf anak muda yang dalam zona nyaman, dalam kehidupan biasa. Dia akhirnya pergi. Dia pergi dengan nggak punya firasat apa-apa. Dia pergi. Lalu dengan polosnya dia ketemu, hai abang-abang, koko-kokoku, ini makanan. Tanpa ada firasat apa-apa, ya, dia memberikan makanan kepada koko-kokonya. Apa yang terjadi? Koko-kokonya dari kejauhan melihat Yusuf, itu anak manja itu. Ayo kita bunuh saja dia. Wah, anak-anak. Kemudian dan mereka sepakat untuk membunuh Yusuf, kecuali satu kokonya Ruben. Dia bilang jangan dibunuh, kita masukkan saja ke dalam sumur. Ya, dengan pemikiran nanti kalau yang lain pergi dia akan selamatkan Yusuf. Ini koko Ruben. Gitu ya. Lalu kemudian yang lainnya, ayo, ya sudah ya, kita masukkan saja ke sumur. Ya. Kemudian mereka ambil Yusuf. Hah? Yusuf yang kebingungan, kenapa? Dia dilemparkan ke sumur. Dasar kamu anak manja, biarkan kamu di situ. Yusuf dengan bingung, tolong koko. Ya. Karena apa yang kemudian terjadi? Yusuf di sumur, lalu mereka bersepakat lagi, udahlah kita jual saja, ya, supaya dia pergi dari keluarga kita. Ya. Lalu Yusuf akhirnya dijual, ya, dijual kepada orang lain untuk dibawa ke Mesir menjadi budak. Anak yang terkasih, Yusuf yang awalnya ada di zona nyaman, yang dia hidup dalam kasih sayang orang tuanya, tiba-tiba dia harus hidup sendirian. Tiba-tiba dia harus dijual kepada orang asing dia nggak kenal, ya, dan dia dibawa ke Mesir dan dijual menjadi budak. Nah, yang terkasih, inilah titik awal di mana Yusuf masuk dalam zona yang kedua, tidak nyaman. Tapi hari ini kita mau belajar sikap Yusuf. Ketika dia berada dalam zona yang tidak nyaman, apa yang dia lakukan? Nah, saya mengajak kalian untuk membuka kitab Kejadian, ya, sekalipun di rumah, ya, anak-anak semuanya buka Alkitab kalian, kitab Kejadian pasal yang ke-39. Ya. Kejadian pasal 39. Kita melihat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Ibu akan bacakan bagi kalian semuanya. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Anak yang terkasih, Yusuf ada di sebuah zona kedua yang dia tidak tahu akan mengalami itu. Ketika dia ada di rumah, di zona yang tidak nyaman, di rumah Potifar, dia menjadi budak. Apa yang dia lakukan? Kita memperhatikan di sini, Yusuf tetap hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin. Yusuf tetap hidup dalam penyertaan Tuhan. Kita melihat ada 2 kali Alkitab mencatat, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan bukan cuma itu. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ya, orang pun bisa melihat, wah, Yusuf ternyata disertai Tuhan. Anak yang terkasih, ketika Yusuf ada di dalam zona yang tidak nyaman, dia ada di dalam sebuah kesulitan, dalam sebuah pergumulan, jauh dari orang tua yang mengasihi dia. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, anak-anak, Yusuf tetap dalam penyertaan Tuhan. Yusuf tetap hidup disertai oleh Tuhan. Artinya apa, Bu? Artinya Yusuf tetap berjalan di dalam Tuhan. Yusuf tetap memiliki relasi dengan Tuhan.
Yusuf tetap mengerjakan segala tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kita lihat, ya, disertai Tuhan di sini bukan berarti kita pasif, tidak. Ya udah Tuhan menyertai saya saja, tidak. Tapi disertai Tuhan ini bicara bahwa Tuhan memakai Yusuf, sehingga Yusuf mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh. Yusuf bukan hidup dalam kungkungan, dia marah-marah, dia kecewa, dia ngomel-ngomel bersungguh-sungguh, tidak. Saudara, anak yang terkasih, Yusuf tidak tenggelam dalam kepedihan, Yusuf tidak larut dalam kesedihan. Tapi Yusuf, dia tetap mengerjakan bagian yang terbaik, dan Yusuf tetap disertai oleh Tuhan. Anak yang terkasih, sangat tidak mudah mungkin bagi kita ketika kita ada dalam zona yang tidak nyaman. Ya, kita mungkin merasa bosan ada di dalam situasi wabah pandemi ini. Tapi anak yang terkasih, berjalan di dalam iman, ya, seperti Yusuf, dia tetap mengerjakan yang terbaik bagiannya, sehingga dia ketika di rumah Potifar, dia menjadi orang kepercayaan Potifar. Bahkan ketika dia di zona yang tidak nyaman kedua, dia difitnah oleh istri Potifar, benar ya? Lalu kemudian Yusuf dimasukkan dalam penjara. Yusuf tetap mengerjakan bagian sungguh-sungguhnya di hadapan Tuhan dan sesamanya, dan dia akhirnya menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi tantangan, sikap Yusuf adalah tetap hidup dalam penyertaan Tuhan. Bisa nggak kita seperti itu? Saya yakin, anak-anak yang terkasih, kalian bisa. Ibu juga mau berusaha bisa. Kita bisa. Ya, ketika kita melihat situasi yang sulit, lewat home learning, tidak mudah. Saya juga punya anak Gisel, ya. Dia belajar di rumah, dan seringkali adiknya itu mengganggu dia. Tidak mudah. Tapi saya bilang, ya udah, bisa belajar aja. Apa yang kamu bisa, tetap belajar. Tidak mudah bagi kita mungkin. Situasi di kelas berbeda, kita bisa belajar dengan serius, ketemu teman-teman menyenangkan. Di rumah berbeda. Tapi anak-anak berjalan di dalam iman seperti Yusuf, tetap kerjakan yang terbaik bagian kita. Kerjakan yang terbaik bagian kita. Orang yang disertai Tuhan akan dibuat berhasil oleh Tuhan seperti Yusuf. Amin ya. Nah, yang kedua, apa yang Yusuf lakukan ketika dia ada di dalam zona tidak nyaman? Anak yang terkasih, itu menarik. Saya mengajak kalian membaca Kejadian pasal 39 yang berikutnya, ayat 6b. Ya, Ibu akan bacakan bagi kalian semua. Kalian perhatikan di Alkitab masing-masing. Kejadian 39 ayat 6b. Dikatakan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Dan selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan ayat yang 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Anak yang terkasih, tidak dipungkiri, ketika kita ada dalam masalah pergumulan, seringkali iblis bahkan keinginan daging kita menggoda kita. Yuk cari gampang, ya, ada ulangan, ya kan, ada tugas, udahlah, mami aja yang buat, papi aja yang buat, koko aja yang buat, cici aja yang buat, guru les aja yang buat. Anak yang terkasih, tapi Yusuf tidak melakukan seperti itu. Ketika dia dalam ujian, dalam pergumulan, ya, dia tetap taat kepada Allah. Luar biasa anak-anak. Yusuf mengatakan dia menolak. Sebuah kalimat yang indah yang Yusuf ucapkan adalah, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Anak-anak yang kedua yang Yusuf lakukan dalam situasi yang tidak menyenangkan dalam hidupnya adalah dia tetap takut akan Tuhan, dia tetap taat kepada Allah, dia tetap mencintai Tuhan, mengasihi Allah lebih daripada apapun. Anak-anak, bisa gak kita bersikap seperti Yusuf? Tidak mudah, apalagi kita di kamar, gak ada yang melihat kita, ya kan? Kita belajar home learning di kamar, guru memberikan ulangan lewat classroom misalnya, ya. Sangat mudah kita membuka ulangan, membuka buku
meninggal dosa, tapi dia nggak mau. Dia bilang aku nggak, bagaimana mungkin aku melakukan dosa terhadap Allah? Bisa aja dia marah sama Tuhan kan, Tuhan kenapa engkau izinkan aku berpisah dari ayahku? Lalu dia marah sama Tuhan, dia berbuat dosa, aku benci sama Tuhan. Bisa aja, tapi Yusuf tidak seperti itu anak-anak. Anak-anak, bisa nggak kita seperti Yusuf? Ketika dalam pergumulan, hati kita masih tetap mengasihi Allah. Dan ketika ada godaan-godaan berbuat dosa, kita katakan tidak kepada dosa. Kita mengatakan bagaimanakah mungkin aku mendukakan hati Tuhanku? Bagaimanakah mungkin aku mengecewakan hati Tuhanku? Sekalipun mungkin orang tua kamu yang menyuruh, udahlah nak, sini saya kerjakan. Bisa nggak kamu tolak? Bagaimana mungkin mami aku mendukakan hati Tuhanku? Saya pikir ini sebuah perkataan yang mari jadikan itu sebagai perkataan yang mendengung terus dalam diri kita. Bagaimana mungkin aku mendukakan hati Tuhanku yang sudah mau mati bagiku? Bagaimana mungkin aku mendukakan hati Tuhanku yang sudah menyelamatkan aku dari maut, yang begitu mengasihi aku? Sekalipun dalam tantangan penderitaan, apakah kita masih bisa mengasihi Tuhan seperti Yusuf? Anak-anak, saya mengajak kita membuka Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Ibu akan bacakan buat kalian semua. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Anak yang terkasih, ini maksud ibu tadi, berjalan di dalam iman. Yusuf ketika dalam kesulitan di akhir hidupnya, ya, ketika semua pokok-pokoknya ketakutan, ketika papanya sudah meninggal, mereka takut Yusuf akan marah sama mereka. Tapi Yusuf mengatakan demikian, saudaraku, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi sesungguhnya Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Inilah yang dinamakan berjalan di dalam iman. Berjalan di dalam iman. Sekalipun ada masalah, tantangan, bahkan pandemi dalam hidup kita, mari kita seperti Yusuf, melihat bahwa segala sesuatu itu adalah rancangan Tuhan. Ya, tidak saling menyalahkan. Oh, ini adalah salahnya presiden ini, salahnya negara ini. Tidak. Tapi kita melihat bahwa semua dalam rancangan Allah. Ini namanya berjalan dalam iman. Tidak larut dalam kemarahan, dalam kekecewaan, dalam mengasihani diri, mengasihani hidup, tidak. Tapi ketika kita masuk dalam masalah, kita melihat bahwa Allah punya rancangan, Allah punya rencana. Kenapa ini terjadi? Mari kita memaknai masalah ini. Anak-anak yang terkasih, ibu sendiri memaknai masalah home learning ini kepada murid-murid yang ibu ajarkan. Ibu bilang sama setiap kali yang waktu kelas 8 ya, anak kelas 9 sekarang, saya bilang kan, mungkin nilai kamu bisa lolos, tapi Tuhan izinkan home learning ini lebih kepada kamu itu belajar kualitas karakter. Kualitas karakter kamu sangat teruji di masa ini. Ya, tidak ada orang yang melihat kita nyontek, gak ada bukti kita nyontek. Bagaimana kita mau taat sama Tuhan? Tuhan mau membentuk kita, membentuk karakter kita, kualitas karakter kita. Jadi orang yang jujur, jadi orang yang berintegritas. Anak yang terkasih, seperti Yusuf, ketika kita dalam masalah ini, mari kita melihat bahwa Tuhan punya rancangan bagi kita. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Bahkan lebih hebatnya lagi, ya, Yusuf sampai meninggalnya pun, kita lihat ayat yang ke-24, Kejadian pasal yang ke-50, dikatakan, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, dan pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku. Anak yang terkasih, sampai kepada dia meninggal pun, Yusuf punya mata iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mengembalikan Israel ke tanah perjanjian yang dijanjikan lewat Abraham. Anak yang terkasih, bisakah kita melihat secara global
bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk merancangkan kebaikan bagi setiap orang yang dikasihi Tuhan. Kalian semua dan ibu kita semua adalah orang yang dikasihi Tuhan. Allah punya rancangan yang terbaik bagi kita. Allah punya sekolah karakter bagi kita. Kamu tahu kan emas makin indah ketika dilebur dalam api, ya. Dan kamu tahu teologi salib, ya, di belakang ibu ada salib, ya. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Ketika Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan, bukankah itu Allah ingin menunjukkan bahwa ayo dong nak, kamu harus naik kelas dalam hal kualitas karaktermu. Anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memiliki pemikiran seperti Yusuf, berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Saya belum melihat, tapi saya percaya. Saya belum melihat, tapi saya percaya Tuhan punya rancangan yang besar bagi saya, dan saya mau taat sama Tuhan. Saya mau mencintai Tuhan. Saya mau mengatakan tidak kepada dosa. Anak-anak, mungkin kamu bertanya, kenapa Bu saya harus berjalan di dalam iman? Saya mau kasih tahu anak-anak, Yusuf mengatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Anak yang terkasih, kenapa saya harus berjalan di dalam iman-Bu? Yang pertama, karena Tuhan itu baik, anak-anak. Kenapa saya harus berjalan di dalam iman? Iman kepada Allah. Kenapa, Bu? Yang pertama, karena Tuhan itu baik. Maka segala rancangannya itu pasti baik bagi kita. Allah yang memiliki masa depan kita, Allah yang memiliki masa depan seluruh dunia ini, itu Allah yang baik. Maka apapun yang menjadi rancangan Tuhan itu baik. Amin. Jadi berjalanlah dalam iman. Berjalanlah dalam iman kepada Allah, karena Dia Allah yang baik dan rancangannya pasti baik. Dan yang kedua, kenapa saya harus berjalan di dalam iman? Supaya kamu dan saya bisa belajar bersyukur, menikmati masalah dengan ungkapan syukur, tidak menjadi orang yang akhirnya tenggelam larut dalam kekecewaan. Kita mau belajar bersyukur, karena hidup bersyukur itu adalah indah. Amin. Hidup bersyukur itu indah. Anak yang terkasih, mungkin kamu juga bertanya, kalau begitu Bu, bagaimana caranya supaya saya bisa berjalan di dalam iman? Bagaimana caranya Bu saya bisa berjalan di dalam iman? Anak-anak, buka hatimu untuk Tuhan. Buka hatimu untuk Tuhan. Biarkan Tuhan masuk dalam seluruh hidupmu, memimpin jalanmu. Bukankah Yakobus mengatakan, barang siapa di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan sumber hikmat itu. Minta sama Tuhan, anak-anak. Minta sama Tuhan. Dia adalah sumber segala hikmat itu. Tuhan kenapa, Tuhan mengapa, Tuhan ada apa? Minta kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Dan nikmatilah Tuhan dalam firman Tuhan ini. Bukankah firman Tuhan ini, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan ini bermanfaat untuk menuntun kita, mengajarkan kebenaran, menyatakan kesalahan? Amin. Anak yang terkasih, bagaimana caranya supaya saya bisa berjalan dalam iman? Mari buka hatimu buat Tuhan. Tahun ajaran ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berjalan dalam iman. Mungkin kamu punya mimpi, mungkin kamu punya kerinduan, mungkin kamu punya keinginan. Sampaikan semua itu kepada Allah. Karena Allah baik, Dia mengasihi kamu. Dia mengatakan apa? Mintalah. Mintalah anakku, carilah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Anak yang terkasih, selamat memasuki tahun pelajaran 2020-2021 ini dengan kejutan-kejutan yang Tuhan izinkan bagi kita. Mari kita menikmati kasih Tuhan yang besar. Mari kita berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Kerjakan yang terbaik, kerjakan yang benar, miliki hati yang mengasihi Tuhan. Dan yakinlah bahwa rancangan Tuhan bagi kamu dan saya adalah rancangan yang terbaik. Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan mengizinkan pergumulan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kualitas hidup kita semakin indah, semakin berkualitas. Dulu yang tidak mengerti teknologi, akhirnya mengerti teknologi. Amin ya. Dulu yang susah dalam hidup jujur dan integritas, tidak mau belajar dalam karakter. Banyak hal, anak yang terkasih, yang Tuhan akhirnya bukakan indah bagi kita semuanya. Sekali lagi, selamat memasuki petualangan bersama dengan Tuhan.
dalam tahun ajaran ini. Doa Ibu, kalian semua diberkati Tuhan, kalian semua mengalami kebaikan Tuhan, dan kalian semua maju di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menciptakan dan menyelamatkan kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami menyembah Engkau, Allah yang benar, Engkau yang menciptakan dunia ini, Engkau yang mengasihi setiap kami, Engkau yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam situasi COVID-19 ini Tuhan, kami harus mengawali tahun pelajaran ini dengan sesuatu yang berbeda dari tahun ajaran yang lain. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang punya rancangan terbaik bagi kami. Hamba berdoa bagi seluruh anak-anak muridku Tuhan, kelas 7, kelas 8, kelas 9 di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan menyertai mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak seperti Yusuf Tuhan, yang mau berjalan di dalam iman. Mereka mau berjalan karena mengasihi Tuhan. Mereka mau berjalan dengan taat kepada Tuhan. Dan percaya, berikan kepada mereka Tuhan keteguhan hati, iman bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kiranya Roh Kudus meneruskannya di hati mereka, dan mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dalam tahun ini. Mereka boleh mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sepanjang tahun ajaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati. Anak-anak sekalian, kita sudah diberkati lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, dan kita akan melanjutkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan untuk terus mau memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita kerjakan. Tentunya sebagai seorang pelajar, kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan berdoa, menerima doa berkat, dan sebelumnya saya akan berdoa syafaat untuk kita semua. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan di tahun pelajaran yang baru ini Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertemu langsung Tuhan oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir bersama kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan berkati untuk tahun pelajaran yang baru ini Tuhan, meskipun anak-anakmu belajar dari rumah, homeschooling Tuhan, tapi mereka tetap sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan bagian mereka, dan kami percaya berkat Tuhan boleh terus menyertai mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak kami, bahkan juga setiap orang tua mereka Tuhan, supaya mereka juga diberi kekuatan, kesabaran. Mereka juga harus mendampingi putra-putri mereka. Berkati juga untuk para bapak ibu guru yang juga harus mengajar secara homeschooling Tuhan. Berkati juga untuk kesehatan kami semua Tuhan, supaya kami dapat mengerjakan bagian kami masing-masing. Tuhan, berkati negara kami, berkati Indonesia Tuhan, biarlah segera bisa pulih Tuhan dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi saat ini bagi negeri kami, bahkan bagi seluruh negeri di seluruh dunia Tuhan, kami percaya ada maksud Tuhan, dan kami percaya juga Tuhan di dalam semua peristiwa yang ada, baik suka dan duka, ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Anak-anak, kita sudah diberkati oleh ibadah pada siang hari ini, dan kita akan kembali melanjutkan kegiatan kami, dan kita mau menerima berkat Tuhan. Dalam sikap berdiri, semua kita mau mengarahkan hati kita, dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit, bahkan sudah naik ke surga, dan Dia akan datang lagi untuk mengangkat kita orang-orang percaya, dan kasih-Nya juga yang terus menyertai hidup kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memampukan kita menjalani hari-hari ke depan terus bersama Tuhan, memampukan kita untuk belajar secara homeschooling, menyertai kita selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.